Bismillahirrahmanirrahim. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudarat iradatil muhayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini namanya rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Salafi Wahabi akidahnya beda. Apa akidah mereka? Tauhid dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita sifat 20 ini sumbernya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma para ulama. Kalau tauhid 3 sumbernya dari mana? Mereka merubah ayat Al-Quran. Sebenarnya kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Wahabi ini membuat konsep tauhid rububiyah uluhiyah. Tujuannya apa? Untuk mengkafirkan umat Islam yang bertawassul. Padahal tawassul ini ajaran Al-Quran dan yang mengajarkan tawassul ini Al-Quran dan hadis. Lalu Wahabi bikin tauhid rububiyah uluhiyah, dibikinkan teori tawassul dibilang syirik. Nah, kalau tawassul dibilang syirik, berarti kan Al-Quran mengajarkan kesyirikan. Dan berarti baginda Rasulullah SAW menurut konsep Wahabi mengajarkan kesyirikan. Nah, tauhidnya Rasulullah itu saudara yang kita ikuti. Kalau Wahabi ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau bertawassul dengan Nabi, maka Wahabi gak mau juga. Di kitab Wahabi, kalau gak percaya tanyakan sama Wahabi. Mereka biasanya ustadz-ustadznya punya kitab yang dibagi-bagikan secara gratis. Kaifa nafhamut tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Karangan ulama Wahabi modern Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmil. Nah, dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Ini Wahabi. Di situ dikatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik itu sebenarnya selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah, tidak syirik sedikit pun. Ini Wahabi. Sementara sebaliknya saudara, Wahabi ini Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan levelnya jadi orang yang beriman dan bertauhid. Kedua orang tua Rasulullah SAW oleh mereka dikafirkan dan divonis masuk neraka. Ini Wahabi. Jadi memang parah memang. Dan di kitab Wahabi ini, karena mereka memang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab, Wahabi bilang di kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i wassalihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih tulus imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini di kitab Wahabi. Makanya sabda Rasulullah SAW, orang yang suka mensyirikan orang lain sebenarnya yang paling berhak disyirikan. Dan mereka ini mensyirikkan, membid'ahkan umat Islam yang lain itu bukan karena pandai, tapi karena nggak tahu. Tradisi-tradisi apapun yang kita warisi dari ulama-ulama dulu dibid'ahkan, bukan karena mereka tahu, karena nggak tahu.
Maklumi aja mereka. Kita doakan pada Allah semoga mereka dapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Nanti kalau dapat hidayah, anak-anaknya mondok ke sini semua. Amin Allahumma. Harus seperti itu. Nah, kita ini pondok pesantren Ahlus Sunnah wal tradisi-tradisi Islami ini harus kita pertahankan. Mengapa kita pertahankan? Semua ada dasarnya, ada dalil-dalilnya. Kalaupun kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada. Mungkin kita belajar belum sampai ke sana. Ini salah satu contoh saja. Karena ini sering dipersoalkan tradisi Islami yang mereka bid'ahkan. Kita ini kalau ada orang meninggal dunia, malamnya dibacakan tahlilan. Kata orang Salafi Wahabi itu sesat. Gak sesat saudara, yang sesat mereka. Mengapa gak sesat? Tahlilan ini kan mendoakan orang mati. Betul? Tahlilan adalah mendoakan orang mati. Siapa yang memerintahkan mendoakan orang mati? Adalah Al-Qur'an. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah menulis bab ad-du'a 'anil mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya generasi yang datang sesudah generasi sebelumnya yang meninggal dunia, akan selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya yang meninggal dunia. Berarti mendoakan orang mati itu perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati dianjurkan karena dipuji. Nah, tahlilan ini memang mendoakan orang mati, berarti terpuji sesuai ayat Al-Quran ini. Ada Wahabi tanya, itu kan mendoakan, apa gak cukup dengan sholat jenazah? Kan sudah mendoakan. Jawaban kita gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz redaksi yaquluna. Yaquluna itu kata anak-anak pondok di Lombok atau di Jawa disebut dengan kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama mempunyai spirit makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Spirit mendoakan orang mati sifatnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Jadi mendoakan orang mati sampai mati. Nanti ada yang tanya lagi mereka, itu kan mendoakan, kalau tahlilan itu kan baca zikir. Loh, bacaan zikir itu juga doa saudara. Orang minta itu tidak harus langsung bilang saya minta uangnya, nggak harus begitu. Kadang ada yang terang-terangan, saya minta uangnya, saya nggak punya uang. Ada yang begitu. Tapi ada yang meminta secara halus. Gimana minta secara halus? Karena nggak punya uang, dia datang sama kawannya. Lalu dia bilang apa? Kamu ganteng sekali. Kamu kok tambah ganteng gini? Banyak uangnya ya. Nah, kalau bilang ganteng lalu bilang banyak uangnya, berarti minta dikasih uang. Artinya apa? Zikir itu juga doa. Dan diterangkan di dalam hadis-hadis bahwa zikir itu doa. Nabiullah Musa alaihissalam dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa pernah minta pada Allah, ya Allah, saya minta amalan doa yang gak pernah diberikan kepada siapapun manusia di dunia. Minta amalan khusus. Lalu apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, kamu baca la ilaha illallah. Itu amalan paling hebat.
Lalu kata Nabi Musa, bagaimana? Loh, kan semua orang Islam punya la ilaha illallah. Minta yang khusus, minta amalan yang khusus, kata Nabi Musa. Akhirnya apa kata Allah? Hai Musa, coba langit dan bumi ditimbang, ditaruh di satu piringan. La ilaha illallah di piringan sebelahnya. La ilaha illallah ini bobotnya lebih berat. Lebih berat itu mas. Ini la ilaha illallah. Makanya ini menjadi bacaan dalam tahlil. Wahabi ada yang tanya lagi. Apa kata Wahabi? Apa pernah Rasulullah mendoakan orang mati dengan bacaan zikir? Jawaban kita, siapa bilang gak pernah? Itu kan karena kamu gak tahu. Mengapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan buya dari Sumatera Barat, bukan abu dari Aceh, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat. Tapi siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur dan kuburnya lalu ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, tak langsung pergi. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca subhanallah la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman syarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca takbir lama, gak seperti biasanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh saudara dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana kira-kira? Karenanya kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an, hingga aku khawatir orang soleh ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat dan pahalanya juga sampai. Kata tuan guru, sampai itu sapi. Karena saya dari sapi tadi pagi. Betul tuan guru ya? Nah ini saudara dasarnya tahlilan. Dan dalil-dalil tahlilan ini banyak sekali. Bicara tahlilan itu 1 jam gak selesai saudara. Ini hanya sebagian dalil. Dan hadis ini kata para ulama termasuk hadis yang mengerikan tentang alam kubur. Mengapa mengerikan? Yang meninggal dunia orangnya orang soleh, yang bersaksi kalau beliau soleh langsung Rasulullah. Coba yang bersaksi tetangga, apalagi tetangga kita, tidak meyakinkan saudara. Mengapa? Tetangga kita ini toleransinya sangat tinggi. Walaupun gak soleh dibilang soleh. Betul Bu? Betul. Kalau ada orang meninggal, saudara-saudara almarhum ini baik apa enggak?
Sudah tahu gak baik, bilang baik. Walaupun sambil senyum-senyum. Ini yang meninggal ini orangnya orang soleh, yang mensolatkan juga Rasulullah saudara, masih dijepit oleh alam itu. Takut saudara. Nah setelah kita tahu hadis ini, ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati? Gak sih, ingin dibacakan tahlil. Ini tahlilan artinya ada dalilnya saudara. Artinya amalan-amalan yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu itu semua ada dasar-dasarnya. Karenanya ibu-ibu muslimah berusaha kepada jamaah muslimah warga NU dimanapun mempertahankan ajaran ini. Kalau ada Wahabi bilang bid'ah gak usah didengar, anggap saja itu channel radio rusak. Segera ganti channel. Ini kok bicaranya bid'ah sesat terus, syirik terus bicaranya. Ini radio rusak, ganti channel lagi. Jangan dibuka lagi. Caranya seperti itu. Karena mereka ini hanya merusak. Nah kita ini juga membaca burdah, membaca maulid, membaca sholawat, oleh Wahabi disyirikkan. Mengapa? Karena mereka bodoh saudara, merubah ajaran Al-Quran. Coba ya, saya tadi baca sholawat apa tadi waktu muqaddimah itu? Tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Hafal tibbil qulub. Coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini tibbil qulub. Ini narasi tibbil qulub wa dawaiha oleh Wahabi disyirikkan. Karena di sini pengertiannya Nabi Muhammad itu tibbil qulub wa dawaiha, dokter hati dan pengobatnya. Orang sakit hati bisa sembuh sebab Rasulullah. Dan ini sungguhan saudara. Sakit hati itu apa? Sakit hati itu bukan seperti anak muda cintanya ditolak, bukan. Sakit hati yang paling parah itu kesyirikan, kekufuran. Banyak orang-orang kufur disembuhkan oleh Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Tiba-tiba kota Mekah ini takluk. Sebagian ada yang masuk Islam ini belum yakin Islamnya. Ada orang Quraisy namanya Syaibah bin Rabi'ah. Dia masuk Islam ya karena terpaksa, karena kalau nggak Islam dibunuh. Akhirnya Islam. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengajak para sahabat dan orang-orang baru masuk Islam berperang. Perangnya kemana? Memerangi suku Hawazin di Hunain, yang disebut dengan perang Hunain. Ternyata orang-orang suku Hawazin ini membuat jebakan. Mereka memasang banyak pemanah di atas gunung, bersembunyi tidak diketahui. Begitu para sahabat yang jumlahnya 10.000 orang lebih masuk ke lembah Hunain, dipanah dari atas, semuanya lari. Yang nggak lari waktu itu Rasulullah, lalu pamannya Sayyidina Abbas. Lalu Syaibah ini nggak lari juga walaupun orang musyrik. Nah, setelah Rasulullah ini sendirian bersama pamannya, Syaibah ini pikirannya tumbuh. Ini gara-gara Muhammad, abang saya, adik saya, sepupu, keponakan mati semua di perang Badar dan perang Uhud. Ini sekarang kesempatan membunuh orang ini, kata Syaibah. Akhirnya apa? Kalau dibunuh dari depan, di samping ada pamannya, pasti dibela. Yang enak ke belakang. Syaibah mundur ke belakang. Begitu mundur ke belakang, pedangnya dihunus, mau membunuh. Ketika akan membunuh, tiba-tiba dihalangi oleh Allah. Seakan-akan di depannya ada kobaran api. Akhirnya apa? Setelah itu, tiba-tiba Rasulullah menoleh ke belakang.
menoleh ke belakang, tanya Syaibah, ada apa kamu? Oh, gak ada apa-apa Rasulullah. Lalu Rasulullah memegangkan tangannya ke dada Syaibah. Begitu dadanya dipegang oleh Rasulullah, langsung hatinya terasa dingin. Setelah dipegang, kata Syaibah, aku melihat wajah Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua mataku. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu memang obat hati, saudara. Orang yang di hatinya tidak ada iman, ada keraguan-keraguan, disembuhkan. Makanya di sini disebut dengan tibbir. Rasulullah juga wa'afiyatil abdani wa syifaiha. Rasulullah ini penyembuh badan. Orang yang sakit secara fisik itu banyak yang sembuh gara-gara Rasulullah itu. Tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang sembuh gara-gara Rasulullah. Ini secara fisik mukjizat beliau, di mana orang-orang disembuhkan karena Rasulullah ini banyak sekali. Kemudian narasi berikutnya apa? Wa nuril abasari wa diyaiha. Rasulullah itu cahaya mata. Rasulullah itu cahaya mata. Orang yang nggak bisa melihat sebab Rasulullah itu banyak. Contohnya siapa? Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi mengajar di rumah salah seorang sahabat. Laki-laki yang datang itu buta, saudara, tunanetra. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari. Rasulullah, doakan aku bisa melihat. Aku ingin melihat. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau, aku doakan. Tapi kalau kamu mau, kamu buta aja, itu pahalanya lebih baik. Enggak Rasulullah, saya ingin didoakan. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu gini aja, kamu datang ke tempat wudhu, lalu berwudhu dengan baik. Setelah itu kamu ke masjid, kerjakan sholat hajat 2 rakaat. Lalu baca doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashaffi'u fiyya wa shaffi'ni fi nafsi. Laki-laki itu pergi berwudu diantar kawannya, lalu ke masjid sholat hajat, lalu baca doa tadi. Selesai doa, tak lama kemudian laki-laki ini datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Makanya disebut dengan wa nuril absar wa diyaiha. Dan ada kejadian lain, saudara, narasi yang sebelumnya. Apa narasi sebelumnya? Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Pada waktu perang Uhud, ada seorang sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Matanya yang sebelah kena panah oleh orang musyrik. Kena panah, akhirnya matanya keluar. Selesai perang,